Kamu menyelamatkan nyawaku, aku akan bertanggung jawab padamu. Liu Qi, tolong carikan seseorang untukku, dia memakai giok berbentuk anggrek. Wewe hamil, kamu ini ngapain sih? Aku mau menggugurkannya, pria itu, setelah dengar aku hamil. Langsung menghilang. Kamu seharusnya tidak kembali bersamanya. Aku tidak bisa mempertahankan anak ini, aku masih sangat muda. Bagaimana bisa aku membawa beban ini? Tidak bisa juga kamu melakukannya sendiri di rumah, bisa berbahaya. Tapi operasinya butuh 30.000, Ruan. Bisakah kamu membantuku membayar biaya operasinya? 30.000. 3.000 mungkin masih bisa kucari, kamu tahu keadaanku. Kerja 3 pekerjaan sehari, uang segitu aku tidak bisa langsung keluarkan. Giok ini kalau dijual, pasti harganya lumayan. Ditambah tabunganmu, cukup untuk operasiku. Tidak bisa, ini giok warisan keluarga. Ruan, jangan pelit dong. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan menebusnya kembali, oke? Mau lihat aku mati gitu? Oke, operasimu yang penting, nanti kalau sudah ada uang. Aku akan menebusnya kembali. Jangan lagi pakai cara-cara kuno seperti ini, menyakiti diri sendiri. Kalau tidak ada uang, aku akan ambil dari bank. Ruan, kamu baik sekali. Ruan, kamu ini semalaman tidak pulang. Jangan-jangan. Aku akan belikan ayam hitam untukmu, biar sehat. Bodoh, 3.000 untuk operasi. Sisanya bisa dipakai untuk bersenang-senang lagi. Cepat sekali kamu kembali. Kalian siapa? Ini adalah CEO grup Gu. Gu Mengchon. Bos Gu, kami ingin meminta Anda menjadi Nyonya Gu. Orang terkaya di Haicheng, Gu Mingchon. Aku bersedia bertanggung jawab atas kejadian semalam. Maukah kamu denganku? Semalam. Ternyata bekas ciuman di leher si Ruan adalah miliknya. Kenapa dia bisa bertemu pria berkualitas, sementara aku hanya bertemu pria brengsek? Aku mau. Selamat, Nona Si, kamu hamil. Selamat, Bos Gu, Nyonya hamil. Terima kasih, tolong siapkan nutrisi untuk Nyonya selama hamil. Kamu bantu siapkan ya. Ya, Pergilah. Asal rahasiakan latar belakang anak ini. Saya bisa kokoh di keluarga Gu. Halo, saya datang untuk wawancara sebagai kepala rumah tangga. Anda bisa menunggu di sana. Terima kasih. Mama Chen pergi wawancara. Kamu tunggu Mama di sini, kalau nanti jantung tidak nyaman. Langsung telepon Mama, oke? Oke, Mama. Anak baik. Bye baby, Mama Sepetla. Anak siapa ini? Berani menabrak anak saya. Tante, saya tidak sengaja. Masih berani membantah? Saya tidak peduli apapun, kamu menabrak anak saya. Cepat minta maaf, Xiao Hang sakit tidak? Cepat minta maaf, tapi jelas-jelas kamu yang menabrak saya. Sampai jatuh, ini rumah saya. Kamu menghalangi jalan saya, itu salahmu. Rumahmu bagaimana? Di rumahmu bisa tidak masuk akal? Kamu anak tidak berpendidikan. Tidak bisa menandingi kalian orang jahat. Kamu. Xiao Hang, ingat tidak Mama mengajarimu? Harus bagaimana kalau bertemu orang yang tidak disukai? Ingat, orang lepaskan anjing. Lu oke pergi. Jejak ya. Pergi. Mama. Mama, jangan kejar saya, Mama. Chen. Mama. Chen. Mama. Chen, kamu tidak apa-apa?
Look, kamu udah kayak Luo Weiwei, Si Ruan-Ruan, kenapa kamu di sini? saya datang untuk wawancara sebagai kepala rumah tangga, Luo Weiwei. Kenapa kamu lepaskan anjing gigit anak saya? Anakmu? Si Kessel ini yang menjatuhkan anak saya. Masih tidak meminta maaf. Mama saya berdiri diam, mereka yang menabrak saya. Anak-anak pasti ada benturan, lagi pula. Anak saya tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang tidak menabrak, ya tidak menabrak. Si Ruan-Ruan, saya kasih tahu. Saya tidak peduli dia menabrak atau tidak, anak saya jatuh. Dia terbentur, itu masalah besar. Sekarang, suruh anakmu berlutut dan minta maaf padanya. Anakku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Justru kalian. Melepaskan anjing menggigit anakku, seharusnya kalian yang minta maaf padanya. Aduh, aku tidak tahu. Sekarang, orang sepertimu bisa-bisanya menuntutku. Aku beritahu kamu. Hari ini, kalau tidak minta maaf pada anakku, jangan harap bisa pergi dari sini. Panggil orang, pegang mereka berdua. Ya, Lepaskan aku. Mama, jangan bergerak, hati-hati aku pukul kamu. lepaskan aku. Luo Weiwei, hati nuranimu dimakan anjing ya? Dulu aku memperlakukanmu seperti saudara, melindungimu. Kamu malah menyakiti anakku. Chen Chen, Sudah. Berhenti. Papa, dia memukul Luoka. Kok rasanya aku pernah melihatnya? ini adalah bosku, Gu Mingchuan. Papa, wanita ini memukul Luoka dengan tas. Aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf. Suamiku, ibu dan anak ini berbuat onar di rumah kita. Suamiku. Ternyata Luo Weiwei menikah dengannya. Dia menabrak Xiao Hang. Dia memukul Luo dengan tas, tidak ada sepatah kata maaf pun. Kamu bohong, Angelina mengejek ke Mama, jangan minta maaf. Chen Chen butuh uang untuk berobat. Gaji keluargaku bagus, aku tahan. Maaf. Aku seharusnya tidak memukul anjingmu. Cuma bilang maaf saja? Inikah kesungguhanmu minta maaf? Suruh kamu berlutut dan minta maaf, tidak mengerti ya? Kalau anaknya terluka, aku bisa menanggung semua biaya pengobatannya. Lucu, apa aku orang yang tidak mampu bayar biaya pengobatan? Justru kamu, mungkin membersihkan lantai selama beberapa bulan pun belum tentu bisa bayar. Luka anjingnya, aku juga bisa bayar semua biaya pengobatannya. Luoka adalah anjing ras, harganya 3 juta. Pukulanmu itu cukup membuatmu bangkrut. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu, satu kalimat saja, berlutut atau tidak. Aku. Mama, jangan minta maaf. Anak kecil brengsek. Chen Chen, jangan sakiti anakku. Aku minta maaf. Maaf. Mohon maafkan aku pada anjingmu. Mama, jangan minta maaf. Cuma membungkuk saja mau mengelabui aku. Maaf. Mohon maafkan aku pada anjingmu. Sudahlah, satu kali masak. Maka teruslah membungkuk sampai Luo ke memaafkanmu. Mama, jangan. Maaf. Mohon maafkan saya pada anjing Anda. Maaf, mohon maafkan saya pada anjing Anda. Maaf, mohon maafkan saya pada anjing Anda. Maaf. Baiklah, kamu boleh pergi. Tuan Bu, saya datang untuk wawancara sebagai kepala rumah tangga Anda. Saya. Sayangnya, kamu bertentangan dengan anak saya, tidak perlu datang lagi. Kenapa? Saya sudah minta maaf. Saya sudah susah payah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena Ming Chaon adalah tuan rumah keluarga Gu. Kamu menentang anak tuan rumah, masih ingin tinggal. Usir mereka berdua. Baik. Chen Chen. Pergi. Chen Chen sakit tidak? Mama, saya tidak sakit. Si Ruan-Ruan kita sudah sangat berbeda. Saya berdiri di awan yang tinggi, tidak akan membiarkan. Diri saya tersemar oleh lumpur seperti kamu. Naik pesawat, wus. Paku. Ayah harus bekerja, kamu main dulu sendiri. Baik. Pergilah. Hihi. Bagaimana hasil penyelidikan yang kamu lakukan? Pak Gu, Luo Weiwei memang bukan wanita yang Anda temui 5 tahun lalu. Menurut laporan DNA, anak kecil itu bukan anak Anda. Kamu yakin? Saya sendiri yang mengawasi, menggunakan 16 titik untuk pengujian. Tidak mungkin salah, saya menduga. Luo Weiwei mencuri giok itu. Lalu apa sebagainya? Beraninya dia menipu saya selama 5 tahun. Kalau begitu, apakah kita harus mengusir ibu dan anak ini?
Ayah sudah bekerja keras. Baik, ayah akan minum sebentar, pergilah. Hihi. Anak itu tidak bersalah. 5 tahun hubungan ayah dan anak, jangan diumumkan dulu. Teruslah mencari orangnya. Baik. Chen tidur yang nyenyak. Lupakan semua hal buruk hari ini. Selamat malam, Mama. Selamat malam, sayang. Anakmu menderita penyakit jantung bawaan. Biaya pengobatan minimal 3 juta, bersiap-siaplah. Dokter, kamu harus membantu Chen menemukan donor jantung. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Hong Jie, apakah bar malam masih butuh orang? Akhirnya sadar juga. Cepat datang, aku jamin 3 bulan. Bisa mengumpulkan biaya operasi. Baik, aku segera datang. Hong Jie, apakah harus pakai baju seperti ini? Kalau mau dapat ikan besar, di sini buka minuman, harus pakai baju seperti ini. Baik, aku ikuti perintahmu. Oke, ikut aku. Kamu bilang Luo Weiwei bukan? Wanita 5 tahun lalu itu, Gu Zhongya. Aku rasa kamu jangan macam-macam, hidup dengan baik saja. Tidak bisa, dia pernah menyelamatkan nyawaku, dia adalah penyelamatku. Aku pasti akan menemukannya. Kamu ya, Lepaskan. siang hari pura-pura berani. Malam hari malah kerja seperti ini. Ini. Tolong Guzong menghormati diri. Minta aku menghormati diri. Kamu pakai baju seperti ini berdiri di depan aku, bagaimana? Sengaja menggoda aku. Guzong terlalu banyak pikiran, lepaskan. Kalau sudah kerja seperti ini, harus punya etika profesional. Hai. Gu Zhong sudah izinkan kamu pergi? Tolong jangan ganggu pekerjaanku. Minum 1 gelas 10.000, mau minum? Harap kamu menepati janji. Haha, Sok Suci juga begitu. Wanita memang begitu. Mau cari uang tapi mau jaga nama baik. Lanjut minum. Satu gelas terlalu lambat, begini baru cepat. Tidak. Lepaskan aku, jangan. Cepat minum, ini lebih cepat dari kerjaanmu. Minum, minum. Kamu lepaskan aku. Ini, Kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Wanita gila, berani memukul Gu Zhong. Aduh, Guzong maaf tidak sambut, aku hukuman minum sendiri. Bukan urusanmu, wanita brengsek ini memukul Pak Gu. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya, cepat pergi. Maaf ya semua, dia baru datang. Anaknya sakit, butuh uang untuk rawat inap. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu, jadi melakukan kesalahan. Mohon dimaklumi, mohon dimaklumi. Saya datang untuk bersenang-senang, bukan untuk membeli temperan. Hari ini kalau dia tidak berlutut minta maaf, jangan harap bisa keluar dari sini. Begini saja, Hong Jie minta maaf untuk kalian, teman-teman. Kita kan orang besar, punya hati yang besar. Anaknya sakit parah, apa hubungannya dengan saya? Bukan anak saya, sudah punya anak masih keluar. Kerja seperti ini, kalau anaknya tahu, pasti malu besar. Ruan-ruan minta maaf, cepat minta maaf. siang tadi anakmu masih lincah. Kenapa sekarang tiba-tiba sakit parah? Berapa banyak pria yang kamu tipu dengan trik ini, bar malam? Harusnya wanita pembohong sepertimu di blacklist. Pak Gu. Maaf. Saya terlalu emosional, bagaimana caranya agar Anda memaafkan saya? Kalau begitu, menarilah striase. Menari sampai Pak Gu senang, bagaimana?
Saya pelayan. Kalau kamu tidak menari, saya jamin. Kedepannya di Haicheng, dimanapun kamu berada, tidak akan bisa dapat uang. Baik. Saya menari. Mama pergi kemana? Oh ya, bar malam. Naik ke atas meja. Pak Gu. Lihat-lihat, jangan lewatkan. Pertunjukan bakat si cantik nomor 1 di Haicheng. Jangan lewatkan, wah. Cara baru orang kaya bermain. Malam ini hiding dengan saya. Bisa tambah 1 menu lagi. Hahaha. Cantik juga ya, bagus. Menari, ngapain diam? Menari, orang kaya mainnya aneh. Apa ini? Menari. Ini menari apa? Senam pagi? Bercanda ya? Menari. Cepat menari, striptease kok tidak lepas baju. Ini namanya striptease? Bisa nggak lepas baju dengan baik? Lipas. Cepat lepas. Sudah bayar banyak kok. Santai aja, jangan lama-lama. Jangan berhenti, cepat ya. Cepetan. Jangan sentuh aku. Apa sih? Biar aku pegang sebentar, kenapa? Jangan sentuh aku. Biarkan aku pegang. Buru-buru apa sih? Ya ampun, beneran deh. Shankian Lori. Lepaskan aku. Jangan pergi. Jangan pergi. Mau kemana? Lepaskan aku. Jangan buru-buru pergi. Mama, lepaskan mama aku. Lepaskan aku. Anak Kessel mana ini? Cepat pergi, jangan ganggu. Chen Chen. Bego banget sih, gak ngerti apa-apa. Pergi. Lepaskan anakku. Pergi. Lao Cheng, suruh mereka berhenti ribut. Masih ada anak kecil di dalam, kalau terus ribut bisa bahaya. Apa hubungannya sama aku? Satpam juga gak ngapa-ngapain, panggil orang. Lepaskan dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh anakku. Puber. Ayo pergi, jangan berdiri di sini. Urus dia aja, ngurusin aku ngapain? Pergi. Mama, kamu sakit? Mama gak sakit. Mama, kenapa bajumu basah? Mama, pakai baju Chen, nanti gak dingin. Chen Chen yang baik, Mama gak dingin. Mama, kenapa kamu nangis? Gak ada. Kalian ngapain? Chen Chen. Kamu lagi ya ganggu mamaku? Kamu jahat. Jangan ganggu mama aku. Chen Chen. Dia anakmu? Lepaskan aku. Lincah banget, mana kayak orang sakit parah. Lepaskan dia, Chen Chen. Mama, Anak kecil, kamu main sandiwara ya sama aku? Chen 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 Chen. Dia kambuh penyakit jantungnya. Tolong hubungi 120. Anak ini tadi masih sehat-sehat saja. Ini pasti mau menipu kita, ibunya bisa melakukan apa saja demi uang. Dia pasti meniru ibunya, anak ini pasti belajar dari ibunya. Bukan begitu, dia benar-benar kambuh penyakit jantungnya. Tolong hubungi 120. Tolong. Mau menepuk kita? Tidak mungkin. Aku mohon, dia benar-benar tidak bisa. Tolong. Tangisannya cukup meyakinkan, begini saja. Kamu pergi berlutut minta maaf ke Pak Gu. Pak, maafkan saya. Saya tidak seharusnya memukul Anda. Mohon maafkan saya. Pak, maafkan saya. Mohon maafkan saya. Pak, maafkan saya. Sudah, jangan berlebihan. Nyawa manusia dipertaruhkan, cepat hubungi ambulans. Chen 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 Chen. Halo Siwan, atur satu operasi.
Maaf, saya tidak tahu anak Anda sakit parah. Terima kasih Pak Bu, saya tahu Dr. Shi adalah ahli bedah jantung terbaik. Saya sudah mencoba membuat janji lama. Bagaimana Dr. Shi? Untung cepat dibawa, kondisi pasien sudah stabil. Keluarga bisa masuk menemani. Terima kasih dokter. Ming Chuan, penyakit anak ini mirip dengan penyakit keturunan keluarga Anda. Apa maksudnya? Kelangkaan darah kalian sama, RH negatif. Jadi, Anak ini bukan anakmu, kan? anakku, Liuki, tolong cari seseorang. Mungkinkah benar itu dia? APA. Oh, tidak ada. Anak itu bukan anakku. 5 tahun lalu wanita itu tidak mau apa-apa. Si Wan semoga saja Wan. Bahkan menari striptis, tidak mungkin itu dia. Tanda lahir itu hanya kebetulan. Chen Chen, bagaimana perasaanmu? Aku bangun tidak menemukan ibu. Orang-orang jahat itu menyakiti ibu. Chen Chen, maafkan ibu. Ibu jangan menangis. Chen Chen sudah besar. Bisa melindungi ibu. Ya, Chen Chen sudah besar. Bisa melindungi ibu. Ming Chuan. Ada APA. Semua biaya rawat inap si Chen. Catat atas nama saya. Kamu sudah mempertimbangkan saran saya dengan serius. Itu tidak ada hubungannya. Apapun yang terjadi, anak ini sakit karena Yao Peng dan teman-temannya yang bertingkah sembrono. Secara logis, saya harus memberikan kompensasi kepada wanita yang serakah ini. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menanggung biaya pengobatan, bukankah itu memberi dia kesempatan untuk memerah saya? Kamu yakin tidak ada hubungannya dengan wanita itu? Bagaimana kalau melakukan tes DNA? Anak itu mirip sekali denganmu. Tidak perlu, saya sudah tahu. Mama, paman jahat itu datang. Chen Chen yang baik. Berbaringlah di tempat tidur dan tunggu mama, ya. Baik. Ada apa? Biaya pengobatan si Chen sudah saya bayar. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya medis. Terima kasih, Pak Bu. Berapa? Saya akan transfer ke kamu. Tidak perlu, si Wan adalah ahli bedah jantung terbaik di negeri ini. Biaya operasinya, kamu tidak akan mampu membayarnya. Benar. Kami rakyat biasa. Tidak pantas mendapatkan operasi dari Dr. Shi. Maaf, maksud saya bukan begitu. Bagaimanapun juga, dia sakit. Karena teman-teman saya yang bertingkah sembrono. Biarkan anak itu tinggal dengan tenang. Anakmu. Umurnya berapa tahun? 6 tahun. Oh, Saya dengar keluarga Bu punya riwayat penyakit keturunan. Bu Mingchaun membayar biaya pengobatan Chen Chen dan menanyakan usianya. Apakah dia ingin Chen Chen mendonasikan untuk anaknya? Ayah, kemarin malam kamu kemana? Tidak membacakan cerita sebelum tidur untuk Xiao Hao. Xiaoheng mencari ayah Semleman. Saya membesarkannya sejak kecil, tapi dia tidak begitu dekat dengan saya. Saya paling suka ayah. kalau begitu, sarapan bersama ayah, iya. Baik. Kamu juga ikut, iya. Xiaoheng, Dia mau makan telur, biarkan saja dia makan. anakmu mirip kamu, tidak suka telur. Aku masih ada urusan, kalian makan dulu. Anak kecil tidak bersalah. Kesalahan orang dewasa tidak boleh dibebankan padanya. Makan. Ku tahu makan. Ibu dulu ngajarin kamu gimana? Apa yang ayah suka dan tidak suka? Kok gak ingat? Kenapa bisa melakukan kesalahan sepele seperti ini? Dulu ayah di rumah selalu menemani kamu sarapan. Mengantarmu ke taman kanak-kanak, kenapa hari ini pergi ke kantor lebih awal? Pasti si ruan-ruan si manis itu. Membuatnya curiga apa? Lalu apa yang akan ayah temukan? Hari ini tidak boleh pergi ke taman kanak-kanak, di rumah hafal kesukaan ayah. Sore aku akan periksa, dengar tidak? Pergi. Kalau ada kifo, hari ini kayak makan. Aduh nyonya, si kecil sedang dalam masa pertumbuhan. Kamu tidak membiarkannya makan, bagaimana dia bisa tahan? Diam, belum giliranmu untuk ikut campur.
Siapa nyonya rumah ini? Nyonya kamu. Jaga mulutmu, kamu dijemput dari desa. Untuk melayani kami ibu dan anak, bicara sedikit, kerja banyak. Ya, turunlah. Halo. Luci, tadi malam Guzong di mana? Nyonya, anak pelayan bar malam tiba-tiba sakit jantung. Guzong mengantar ibu dan anak itu ke rumah sakit. Dokter Siwan juga ada di sana. Bar malam, siapa wanita ITU? Sepertinya satu marga dengan Dokter Siwan. Baik. Si Ruan-Ruan, kamu lagi. Berani merusak hari baikku, aku akan membuatmu menderita. 3-4. Enam. Minuman Anda. Hei, ini bukan si cantik yang menari telanjang di depan umum? Ayo. Temani aku sebulan, ini semua untukmu. Kita juga ingin merasakan wanita Guzong. Lepaskan aku. Tidak dengar Liu Zong bicara denganmu? Tolong hormati, di sini semua ada kamera. Kamu pura-pura APA? Kamu rela telanjang di depan umum demi uang. Aku suruh kamu melayani aku sendiri, hanya untukku telanjang. Kamu masih tidak mau, atau merasa aku kurang banyak memberi? Lepaskan aku. Liu Zong tertarik padamu, adalah keberuntunganmu. Jan gon tidak tahu terima kasih. Kamu si manis, berani memukul aku. Jangan diberi muka tidak mau, layani Liu Zong dengan baik. Lepaskan aku. Kamu harus bersikap baik. Pak Gu, wanita ini tidak jujur. Saya sedang mengajarinya pelajaran untuk Anda. Tangan mana yang menyentuhnya? Pak Gu, saya tidak tahu dia adalah wanita Anda. Saya salah Pak Gu. Bodoh, cepat minta maaf. Pak Gu, saya salah. Saya pikir Anda tidak menyukai wanita ini. Orang yang harus kalian minta maaf adalah dia, bukan saya. Maaf, Nona. Kakak cantik. Anda yang mulia, jangan lemar pada saya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar salah. Saya. Berlutut. Maaf. Kami tidak tahu siapa Anda. Saya monyet buta. Saya buta, saya babi bodoh. Saya sombong, saya salah. Maaf. Tolong maafkan saya pada anjing Anda, cukup. Saya hanya ingin dihormati, permainan orang kaya. Saya tidak main. Grup Liu tidak akan pernah bekerja sama lagi. Pakyo. Kamu si bodoh, ini semua salahmu. Nona Si, setidaknya saya membantu Anda, langsung pergi begitu saja. Ini tidak sopan, bukan? Jika bukan karena Anda, saya tidak akan terkena masalah ini. Oh enggak. Jangan muncul lagi dalam hidup saya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya hanya takut kamu akan menghadapi bahaya lagi. Kamu adalah bahaya terbesar dan paling tidak stabil di sekitar saya. Setidaknya saya menyelamatkanmu, beginikah cara kamu memperlakukan orang yang menolongmu? Mau makan sate? Duduk. Minuman keras adalah hal yang baik. Mabuk bisa menghilangkan segala kekhawatiran. Ayo. Minum. Saya sudah membalas budi Anda hari ini. Kita sudah selesai. Membalas budi dengan mengajak makan sate? Kamu. Pak Gu yang begitu mulia, saya hanya mampu membeli ini. Tidak, sudahlah. Saya makan, rasanya lumayan, bukakan saya satu botol lagi. Kenapa? Orang terkaya juga punya kekhawatiran? Ayo. Anak saya. Bukan anak kandung saya. Anakmu bukan anak kandungmu?
Kamu benar-benar sial. Kamu gak mau menghibur aku? Meskipun anakmu bukan anak kandung, tapi istri itu nyata. Istriku juga bukan. Kamu minum dikit aja, kalau mabuk aku nggak akan antar kamu pulang. Kamu ngapain sih? Aku bilang, kenapa aku lihat kamu begitu? Terlihat familiar. Kamu mabuk ya? Pria memang nggak berguna. Kalau nggak bisa minum, kamu bisa apa? Siwaruan, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh suamiku. Suami, ayo kita pulang. Siapa yang peduli? Pemilik giok ini. Kamu di mana sih? Suami, kamu ngomong apa sih? Aku di sini. Ayo kita pulang. Ayah nggak kenal anaknya. APA maksudnya? Pembohong. Semuanya pembohong. Ming Chang nggak pernah mabuk sampai kehilangan kendali. Setelah si Ruan datang, apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku saja, Nyonya. Nyonya, Tuan muda minum alkohol. Ah, minum sedikit. Aduh, keluarga Tuan muda punya penyakit jantung bawaan. Mereka semua harus operasi pada usia tertentu untuk sembuh. Aduh, nggak boleh minum alkohol. APA? Keluarga gue punya penyakit jantung bawaan. Oh, kenapa aku nggak tahu soal ini? Sial, anak si Ruan kambuh. Ming Chang mengantar mereka ke rumah sakit. Pasti mulai curiga. Kamu benar-benar si Ruan, ternyata kembali. Berebut posisi Nyonya Gu denganku. Mama, aku jelas-jelas nggak sakit. Kenapa harus pura-pura sakit untuk bohongi papa? Xiao Hang, sekarang ada anak kecil yang jahat. Berebut papa denganmu, kamu mau papa direbut. Nggak mau. Kalau begitu, dengarkan kata mama, ya? Ayah, Xiao Hang. Gimana? Papa antar kamu ke rumah sakit, ya? Xiao Hang ini penyakit bawaan dari lahir. Semua salahku, padahal tahu Xiao Hang jantungnya nggak baik. Enggak boleh kena angin, semalam tidur. Masih mengikutinya nyalakan AC, bikin dia kedinginan. Xiao Hang jantungnya nggak baik, kenapa aku nggak tahu? Kamu tidak tahu. Keluarga Gu memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Xiao Hang adalah anakmu, anak laki-laki mengikuti ayahnya. Saat Xiao Hang lahir, aku bertanya pada Siwan, dia sangat sehat. Jaga baik-baik anak itu, jangan punya pikiran yang tidak perlu. Xiao Hang sudah berusaha keras. Setiap pelajaran selalu juara pertama. Xiao Hang adalah penerus grup Gu. Menjadi hebat itu seharusnya, Xiao Hang. Coba sebutkan kesukaan ayah. iya, ayah suka makan pangsit udang. Tidak suka makan telur dan ketumbar, ayah alergi minum susu. Benci bau parfum, bisa bersin-bersin. Iya, kamu mengajarkannya dengan baik, ini biaya lesnya. Xiao Hang memang pintar. Xiao Hang, ayah sebentar lagi pulang kerja. Kita jemput ayah pulang kerja, yuk? Ayah, Ayo. Kenapa kalian datang? Xiao Hang bilang ingin bertemu ayah. Aku bawa dia menjemputmu pulang kerja. Suamiku, kita satu keluarga. Sudah lama tidak makan malam bersama, hari ini kita bersama. Makan malam berdua di luar, yuk? ayah, Xiao Hang ingin makan enak. Ayah ada rapat sebentar lagi, malam ini mungkin tidak bisa menemanimu. Suamiku, Xiao Hang sudah lama merengek. Bilang ingin makan bubur seafood udang, penuhi keinginan anak itu. Xiao Hang benar-benar suka makan udang? Tentu saja, Xiao Hang paling suka makan bubur seafood. Benar kan? Ayah, Tapi setiap kali Xiao Hang makan seafood, dia sangat menderita. Bagaimana bisa? Dia anakmu. Selera makan sama sepertimu, kenapa bisa menderita? Benarkah? Ayah. Kamu tidak curiga? Mengira Xiao Hang bukan anakmu? Kenapa kamu gugup? Di depan anak. Kamu ngomong apa sih? Maaf.
Sebentar lagi aku bawa Xiao Hang ke restoran seafood. Kamu ikut juga, yuk. Kenapa tidak pergi? Aduh. Bahkan ayahmu tidak bisa menahannya. Halo, aku ingin anak si Ruan-Ruan. Semua data. Dan aktivitas Guming Chaun beberapa hari ini. Aku juga ingin tahu. Pak Gu, minuman yang Anda pesan. Minum banyakku, yuk. Kamu lagi bad mood. Tinggal sama aku, yuk. Pak Gu, aku tidak boleh mabuk. Chen masih menunggu aku pulang. Nona Si, boleh tanya, kamu sendirian ngurus anak? Ayahnya anak? Ayahnya sudah meninggal. Meninggal. Ya, mati tanpa jejak, hilang tanpa bekas. Sayang. Berani mengabaikan peringatanku. Nyonya, Pak Gu sedang menyelidiki kejadian 5 tahun lalu. APA, Guming Chaun memang curiga. Aku sudah menyelidiki catatan rumah sakit Shichen. Golongan darahnya sama persis dengan Pak Gu, dan dia juga menderita penyakit jantung bawaan. Banyak orang yang punya penyakit jantung dan golongan darah sama. Apakah semuanya anak Guming Chuan? Shirichen Sekarang Perusia 5 tahun. Hampir sebulan dengan ulang tahun si kecil. Mungkin dulu. Sure Wan Hamel anak Guming Chuan. Tidak mungkin, peluangnya terlalu kecil. Kamu terus pantau Guming Chuan. Laporkan ke aku kalau ada perkembangan. Saya. Pak Gu, aku ada urusan, harus pergi dulu, jangan minum terlalu banyak. Mau kemana? Aku antar. Tidak usah, mau ketemu teman lama, tidak ingin diganggu. Mantan kekasih ya? Luo Wei, Sudah beberapa tahun tidak ketemu, kamu ajak aku makan ini. dulu kan kita sering ke sini. Sudah lupa, beberapa tahun ini makan di restoran mewah terus. Tidak terbiasa makan di pinggir jalan. Bilang aja, kamu cari aku hari ini ada apa? Tidak ada apa-apa, dengar kamu akhir-akhir ini dekat dengan suamiku. Aku kerja di bar malam, suamimu adalah VIP kelas atas di sana, ketemu kita cuma kebetulan. Haha kebetulan, aku lihat kamu kerja di bar. Memang sengaja cari suamiku, kan dia orang terkaya di kota ini. Anjing di pinggir jalan aja pengen cari perhatian di depannya. Luo Wei itu pekerjaan saya. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa minta suamimu ganti bar. Kamu tidak bisa ganti pekerjaan? Kenapa kamu tidak ganti suami? Orang seperti kamu, saya sudah banyak lihat, mengandalkan kecantikan. Khususnya menggoda orang kaya, HMPF. Luo Wei kita tumbuh besar bersama. Saya biarkan kamu tinggal di rumah saya, pakai uang saya. Kamu paling tahu seperti apa saya, hari ini mau melawan saya. Kamu sendiri harus punya malu. Siapa tahu apa yang kamu alami beberapa tahun ini, intinya satu kalimat. Jauhkan diri dari suami saya, kalau tidak. Sure one saya dengga. Kamu sedang mencari donor jantung untuk anakmu, percaya tidak dengan satu kalimat saya. Tidak ada yang berani memberikan donor untuk anakmu. Kamu menyelidiki saya. Sure one janggon kira. Suami saya melirikmu beberapa kali, berarti dia tertarik padamu. Xiao Hang juga punya penyakit jantung, dia mendekatimu. Hanya untuk merebut donor jantung anakmu, waktu itu menemani kamu ke rumah sakit. Sudah mendapatkan laporan kecocokan donor. Begitu donor jantung anakmu datang, langsung dipasang ke Xiao Hang. Anakmu. Umur berapa tahun? Guming Chao. Mau merebut donor jantung Chen Chen. Kamu kira dia mendekatimu untuk apa? Tentu saja untuk anak kita. Donor jantung saya yang pertama kali mengajukan, kenapa kalian merebutnya? Kenapa? Karena anak saya bermarga Gu, dia anak orang terkaya di Haichen. Sedangkan anakmu tidak tahu dari mana asalnya. Si Ruan-Ruan, kamu berani memukul saya. Memukulmu saja sudah ringan, kamu berkali-kali menghina saya. Masih mau merebut donor jantung Chen Chen. Kamu berani melawan saya. Tapi sudahlah, orang seperti kamu, seumur hidup.
tidak akan merasakan kekuasaan, kamu tunggu saja. Saya punya banyak cara, membuatmu tidak bisa tinggal di Haicheng, HMPF. Halo Dr. Cheng. Donor jantung Chen Chen. Kalau sedikit mungkin saya tahu. Baik. Chen Chen, ibu pasti akan melindungimu. Kak Hong, Pak Gu sudah beberapa hari. Datang lalu duduk di situ, tidak bergerak juga tidak memesan. Banyak pelanggan takut terkena masalah, tidak berani datang. Baik, saya tahu, kamu pulang dulu, baik. Pak Gu. Si Ruan-Ruan. Ah, Anda bilang Ruan-Ruannya. Dia sudah mengundurkan diri. Bukannya dia ingin nabung melayarnya? Apa itu sebenarnya orang yang mau membiayainya? Orang yang mau membayar untuknya. Pak Gu, jika Ruan-Ruan ada yang kurang dalam melayani, tolong maafkan atas nama saya. Beri saya alamatnya. Beri saya alamat si Ruan-Ruan. Ah. Alamat. Saya ingin tahu, pria seperti apa yang bisa memuaskan seleramu. Paman jahat, kamu datang untuk apa? Saya belikan kamu bubble tea. Kamu sendiri di rumah, di mana ibumu? Ibu saya pergi bekerja. Sudah larut malam, kemana dia bekerja? Membiarkan kamu sendiri di rumah. Hatinya benar-benar besar. Chen Chen sudah besar. Bolehkah saya masuk? Mengingat kamu sudah membayar biaya pengobatanku, kamu boleh tinggal 5 menit. Kamu sendiri di rumah, tidak takut? Suatu hari nanti, saya akan mengganti pintu anti-maling untukmu. Saya baru saja berdiri di kursi, melihat dari lubang pintu. Dan melihat kamu baru membuka pintu. Oh begitu. Kalau begitu, Paman bukan orang jahat ya? Kamu bodoh, kalau kamu orang jahat saya tidak akan membiarkan kamu masak. Kok rasanya Chen-Chen seperti saya waktu kecil? Paman, kamu ada keperluan dengan ibu saya? Oh Chen-Chen, berapa umurmu? Chen Chen, sekarang banyak orang jahat di luar. Kalau ada yang bertanya umurmu, jangan bilang yang sebenarnya, oke? Oke. Saya 6 tahun. Wanita 5 tahun yang lalu, ternyata bukan dia. Kalau begitu, ayahmu mana? Ibu bilang, ayah saya adalah San Wukong, bisa berubah 72 kali. Asalkan Chen Chen memikirkannya. Dia akan berubah menjadi berbagai bentuk, menemani saya. Meja kecil bisa jadi ayah, sofa bisa jadi ayah, paman Gu juga bisa jadi ayah. Kamu datang untuk apa? Apa yang akan kamu lakukan pada Chen Chen? Apa yang bisa saya lakukan pada seorang anak? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Chen Chen adalah mata saya, jangan coba-coba menyakitinya. Silakan kamu keluar. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Chen Chen, aku pasti tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Mama, paman Gu tidak menyakitiku. Dia bahkan membelikanku bubble tea. Mama, Xiao Hang lapar, ingin minum susu. Tidak Bo, Papa alergi susu. Tapi Xiao Hang tidak alergi susu. Kamu ngapain? Ayo. Xiao Hang tidak patuh, aku mendidiknya. Papa, Xiao Hang lapar ingin minum susu. Kamu tidak perlu seperti ini. Ada susu di kulkas, Papa akan ambilkan untukmu. Suamiku, kamu alergi susu. Xiao Hang juga. Benarkah? Bagaimana kalau aku panggil dokter ke rumahku untuk memeriksa alergi Xiao Hang? Haha suamiku, tidak perlu. Malam merepotkan malam-malam begini. Tidak merepotkan, kalau sudah jelas. Kalau Xiao Hang tidak alergi susu, nanti bisa minum sesudah hari. Tapi suntik itu sakit. Xiao Hang paling takut sakit, kan? Papa, Xiao Hang tidak mau disuntik. Baiklah, kalau begitu Xiao Hang tidur yang baik. Kita tidak akan disuntik. Kalau begitu aku ajak Xiao Hang tidur dulu. Jangan menangis. Kalau sampai Papa tahu, aku pukul kamu. Hello, Nyonya, Pak Gu pergi ke rumah si Wan-Wan. Si Yi Chen yang menjemputnya. APA? Si manis itu. Berduaan dengan Guming Chan. Ayah. Guming Chan tidak menyadari apa-apa, kan? Sementara ini tidak. Tapi si kecil seumuran dengan si Yi Chen. Bisa saja si kecil pindah ke TK si Yi Chen.
sehingga lebih mudah mengawasi mereka berdua. Cari cara untuk mendapatkan rambut Si Chen. Untuk dibandingkan Dana dengan Guming Chaun. Aku dengar anak orang terkaya juga pindah ke sekolah ini. Itu kan istri orang terkaya, cantik sekali. Sangat anggun, wajahnya kecil, kulit putih cantik. Kita tidak bisa menandingi. Xiaoheng, masih enggak mama? Sudah bilang apa padamu? Jangan menangis lagi, Xiaoheng. Besok kamu akan masuk ke taman kanak-kanak baru. Ada seorang anak bernama Si Chen. Dia akan merebut ayahmu, bantu ibu. Ambil rambut anak nakal itu. Ayah tidak akan meninggalkan kita, oke? HM, Anak baik, jangan menangis lagi. ingat, aku tidak akan membiarkan dia merebut ayah. Shirwanwan. Mulai sekarang, anak-anak kita akan menjadi teman sekelas. Kamu mau apa? Xiaoheng, kita pergi. Nak, kamu harus ingat. Jauhi anak laki-laki tadi, jangan pergi dengan siapapun. Tunggu ibu yang menjemputmu, ingat ya? HM, Baik. Halo, Mama Chen Chen, cepat datang ke taman kanak-kanak. Ada masalah? baik aku sedang. Xiao Hang, jangan menangis, dia aneh. Kita tidak main dengannya, dia tidak punya ayah si imut. Aku tidak mau main dengannya. Kenapa rambut Chen-Chen? Mama Chen Chen, Xiaoheng lihat rambut Chen Chen panjang. Baik hati memotongnya sedikit. Dia malah membuat Xiao Hang menangis. Ini sangat tidak sopan. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah dengar? Sekolah juga punya layanan potong rambut? Ah, cuma main-main anak-anak. Kenapa kamu serius? Kalau anakmu begitu manja, kenapa sekolah? Lebih baik pulang saja. Gu Xin Hang membuli anakku. Ada pisau berbahaya di sekolah, aku akan melapor polisi. Mama Chen Chen, ada kesalahpahaman. Jangan dulu lapor polisi, biarkan dia lapor kalau mau. Mama, aku tidak mau sekolah di sini. Aku mau pulang. Nyonya Gu, tenang saja. Anak yang membuli Xiao Hang. Aku akan lebih tegas dalam mendidiknya. Jangan sampai terjadi lagi. Sekarang juga, di depan mataku, tunjukkan padaku. Mengerti? Si Chen, cepat minta maaf. Yang dibully adalah anakku, kenapa harus minta maaf padanya? Guru Chao, sebagai guru, kamu pilih kasih. Membalikkan fakta, bagaimana kamu mendidik anakmu? Si Ruan-Ruan, keluargaku kami, menyumbang 100 juta ke sekolah setiap tahun, kamu tidak berhak berbicara di sini. Lagi pula, Xiao Hang memotong rambut anakmu. Itu adalah keberuntungan anakmu. Luo Wei Wei. Begitukah kamu mendidik anakmu? Di sekolah ada CCTV, benar atau salah? Cukup lihat rekamannya saja. Pak Gu, ini semua kesalahpahaman. Ini hanya permainan anak-anak, jangan terlalu dipikirkan. Permainan? Anakku dipotong rambutnya dan dipasang minta maaf. Ini disebut permainan? Si Wan Wan. Xiao Hang baru 5 tahun. Anak laki-laki bertengkar itu wajar. Pak Gu, saya curiga Gu Xin Hang. Nyanyi-nyanyi orang. Chen-Chen. Jangan menangis. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Nyonya Gu, Pak Gu dan si Ruan-Ruan ini, apa hubungannya? Shi Chen, mirip sekali dengan Pak Gu. Jangan tanya yang tidak perlu, ya? Guru Chao, tadi kamu juga melihat. Si Ruan-Ruan hanya ingin mencari jalan pintas. Niatnya tidak baik, penuh tipu muslihat. Si Chen sudah terpengaruh olehnya. Bawaan nakal. Tidak patuh. Sebagai guru, kamu akan mendidiknya dengan baik, kan? Mengerti? Mau apa saja boleh. Tenang, ada aku. Apia Shi Chen. Adalah anak haram Guming Chuan? Nyonya Gu, tenang saja, saya pasti akan mendidiknya dengan ketat. Bunga bangsa ini, jangan sampai tumbuh salah arah. Mama, apa Papa marah? Apa Xiao Hang melakukan kesalahan lagi? Tidak mungkin, Xiao Hang sangat baik. Mama suruh ambil barang, sudah dapat. Iya, Mama ini.
Nyonya, ini adalah data Si Chen. Saat lahir. Yang ini, waktu Pak Gu diracuni. Dan menginap di hotel. Sudah 5 tahun, CCTV-nya sudah rusak. Pak Gu seharusnya tidak bisa menyelidiki. Nyonya, dari data yang ada, Si Chen benar-benar mungkin adalah anak Gu Song. Apakah semua rekaman CCTV di sekitar hotel tahun itu sudah dihapus? Penyimpanan CCTV paling lama bertahan 3 bulan. Saya akan memeriksa satu persatu, menghancurkan semua detail. Ini adalah Wing Chang dan rambut Si Chen. Lakukan tes DNA, dan setelah hasilnya keluar, ingat untuk menghancurkan semua jejak. Si Chen memiliki penyakit jantung bawaan, sedang mencari donor jantung. Perhatikan pergerakan donor jantung. Mengerti? Shi Chen, jika dia benar-benar anak Gu Mingqiao, maka biarkan dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Makanan di kantin semakin tidak enak. Dagingnya semakin sedikit. Wah, nona muda. Kamu masih muda sudah bekerja sebagai cleaning service. Wah, tidak heran Lau yang dipecat. Ternyata untuk memberi jalan padanya, wah, anak muda sekarang. Semua datang merebut pekerjaan cleaning service kami. Sepertinya ingin memutus mata pencaharian kami. Kakak, saya hanya kerja paruh waktu, dibayar per jam. Tidak menghalangi jalan rezeki kalian. Pergi, bersihkan toilet di lantai 2. Walau Zhang, kar kamu memang kejam. Toilet di lantai 2 sudah rusak beberapa hari, kotor dan bau. Nona muda ini putih bersih, mungkin. Dia tidak akan bertahan sehari, Lau yang itu. Dia hanya tidak sengaja memasukkan rantai emas supervisor ke dalam sakunya, sampai harus dipecat. Dia juga ingin merebut posisi Lau Yang. Tidak melihat dirinya sendiri, apakah bisa menanggung penderitaan itu? Gu Zong, pembelian gedung ini tinggal tahap terakhir. Setelah Anda menandatangani, grup bisa pindah ke sini. Apakah departemen cleaning service merekrut orang baru? Sudah, katanya masih muda. Anak muda mau kerja kotor dan berat, tidak mudah. Beritahu Departemen Keuangan, gaji baru digandakan. Kapan bos begitu peduli dengan departemen cleaning service? APA, Gu Zong Hilya? Si Ruan-Ruan ini. Apa hubungannya dengan Gu Zong? Cleaning service baru bernama Si Ruan-Ruan. Wah. Gu Zong ingin membantu Si Ruan-Ruan. Kenapa tidak memberinya pekerjaan yang lebih layak? Wah, asisten Liu. Hahaha, suruh naik gaji ya naik gaji. Jangan banyak tanya yang tidak perlu ditanya. Nyonya, Si Ruan-Ruan sudah bekerja di grup Gu. Shi Ruan-Ruan, kamu si manis yang tak bisa dihindari. Nyonya, hasil perbandingan DNA sudah keluar. Kita tidak boleh membiarkan Gu Mingqiao menemukan rahasia ini. Nyonya, gedung tempat Si Ruan-Ruan bekerja telah dibeli oleh grup Gu. Terlalu dekat dengan Pak Gu. Mudah terungkap. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setidaknya, saya sudah menjadi Nyonya Gu selama 5 tahun. Dan masih punya koneksi di perusahaan. Hello Chenjiang. Ada karyawan baru di perusahaan. Namanya Si Wan-Wan. Cari kesempatan untuk memecatnya. Oh, sudah kembali. Bersihkan tempat ini. Berhenti. Saya sudah menyimpan buktinya. Sampah yang kamu buat, kamu yang bersihkan. Kamu di sini untuk bekerja. Ingin bukti, ya? Ayo, saya kasih lebih banyak. Nona Si, selamat bergabung dengan grup Gu. Mulai hari ini, gaji Anda dinaikkan menjadi 15.000 yuan per bulan. 15.000? Gaji petugas kebersihan setinggi itu? Tidak mungkin. Ini grup Gu. Bagaimana? Dekat? Saya kasih tahu, saya ketua tim di sini. Kalau ingin lulus penilaian, harus dapat persetujuan saya. Kalau tidak bekerja dengan baik, silakan pergi. Saya sudah berusaha menghindari, tapi akhirnya terjebak juga. Disarang grup Gu. Benar-benar orang terkaya di Haishi. Pak Gu kita masih muda dan sukses, baru saja membeli gedung ini. Dan segera pindah ke lokasi baru. Bersihkan dengan baik, dalam dan luar. Tidak boleh ada sedikit kotor, kamu dengar?
Yang paling kotor di gedung ini adalah kalian berdua. Siapa yang peduli dengan grup Gu? Tunggu sampai saya puas, baru pergi. Apa yang kamu lakukan? Pak Gu. Waktu kerja ngemil dan ngobrol. Tampaknya pekerjaan di Departemen Kebersihan sangat ringan. Satu orang saja bisa menyelesaikannya. Bukan begitu, Pak Gu. Kami baru saja membersihkan toilet di lantai 2. Dan ingin istirahat sebentar. Toilet di lantai 2 saya yang bersihkan. Kamu bohong. Toilet di lantai 2. Jelas saya dan Kak Sang yang membersihkannya. Ada CCTV di depan toilet, mau dilihat? Kalian berdua, sekarang ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji. Shiruan. Pak Gu. Anda sendiri yang mengejar pencuri ini ya? Pencuri. Anda mencari Shiruan. Bukan mencecar kalung? Manajer keuangan kehilangan kalung emas. Saat itu hanya ada kamu di sana, setelah kamu pergi. Kalung emas itu hilang, sekarang saya punya alasan yang masuk akal untuk mencurigai. Kamu yang mencurinya. Saya tidak. Kalau begitu, tolong ikuti saya untuk diperiksa. Apa hakmu memeriksa saya? Saya hire perusahaan, kamu saya yang rekrut. Tanganmu tidak bersih, ini memalukan saya. Pak Gu, Anda juga curiga saya yang mencuri? Pendapat saya. Penting bagi kamu? Ternyata dia sangat peduli dengan pendapat saya. Ternyata di saat kritis, dia memilih percaya pada orang lain. Shiruan. Kamu tidak berani membiarkan saya memeriksamu, kamu pasti merasa bersalah. Lepaskan saya, ini melanggar hukum. Kamu yang mencuri itu yang melanggar hukum. Kamu berani memukul saya? Kamu mau memeriksaku, kenapa saya tidak boleh memukulmu? Kamu. Karena kamu mencuri barang saya. Kalung itu, saya yang berikan kepada manajer keuangan Wang King. Harganya 30.000, kalau kamu kembalikan sekarang, saya bisa tidak melapor ke polisi. Kalau tidak, perusahaanku punya pencuri tangan tidak bersih. Bagaimana klien mau bekerja sama dengan kita? Saya heran kenapa dia bertingkah aneh. Ternyata, mencuri, masih muda sudah tangan tidak bersih. Departemen kebersihan kami tidak berani mempekerjakannya. Kalian tidak punya bukti, ini fitnah. Kalau begitu biarkan kami memeriksamu. Masih tidak mau mengaku. Shiruan, kamu tidak mau meminta tolong padaku. Saya ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Bodoh, apa yang saya harapkan? Mau mengusir saya dari perusahaan? Terlalu berlebihan, baiklah. Kalau begitu lapor polisi, biar polisi yang cek. Apakah ada sidik jari saya di kalung itu? Lapor polisi apa? Karyawan perusahaanku ada pencuri. Reputasi grup masih mau dijaga tidak? Kamu licik sekali, biar orang luar tahu. Pak Gu tidak tegas, mempermalukan Pak Gu. Memalukan perusahaan Gu, kamu cepat pergi ke HR untuk urus berkas. Pergi sana. Dengar nggak? Suruh kamu pergi. Aku boleh pergi, tapi nggak bisa pergi dengan cap pencuri. Kamu mencuri, kami demi nama baik perusahaan memilih nggak lapor polisi. Kamu masih mau apa lagi? Cepat beresin barang-barang dan pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Ibu Shi Chen? Iya, saya. Chen tiba-tiba kena sakit jantung di TK. Operasi transplantasi jantung anak nggak bisa ditunda lagi. Gimana keadaannya? Aku segera ke sana. Keadaannya nggak optimis, kamu cepat siapin biaya operasi, 3 juta. Urus rawat inap, jangan ditunda-tunda. Siapin dari sekarang. Lihat suami saya ngapain? Kamu nggak mungkin tetap kerja di perusahaan, grup sedang ikut tender. Sedikit kesalahan aja bisa dibesar-besarin jadi skandal sama lawan. Luo Wei benar. Aku harus dimana situasi secara keseluruhan. Tapi aku beneran nggak mencuri. Beneran nggak? Gak ada bukti yang pasti. Sementara ditangguhkan gaji dulu, tunggu 2 minggu. Setelah tender perusahaan selesai, baru balik kerja. Ming Chan. Sherwan Wan Jahil. Serakah banget, kalau dia tetap di perusahaan, lambat laun. Bisa bikin masalah, mending dipecat, biar aman. Wei, aku mohon. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Aku sangat butuh uang ini. Anak laki-lakiku kena sakit jantung, begitu donor jantung datang. Bisa langsung dioperasi, dia baru 5 tahun. Aku pengen sembuhin dia. 5 tahun?
Bukannya kamu bilang Chen 6 tahun? Si Ruan-Ruan, bohongnya kebangetan. Umur anak aja dibohongin, grup perusahaanku. Nggak sanggup nerima orang sehebat kamu, cepat pergi dari sini. Pak Bu. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kamu pura-pura kasihan demi jaga pekerjaan. Ming Chan, jangan percaya dia. Ibu yang tega banget demi sebuah pekerjaan. Anak sendiri aja berani dikutuk. Asal sendiri bisa dapat keuntungan. Nggak peduli nyawa anak, hati-hati kena karma. Jangan tarik-tarik suami saya, nggak tahu malu. Pak Bu, kamu pernah anterin Chen ke rumah sakit? Dia beneran sakit jantung, aku mohon selamatin dia, mohon. Si Ruan-Ruan tinggal lagi. Pasti akan membongkar kejadian tahun itu. Kamu bangun. Gyoku, bukankah kamu menjualnya untuk aborsi tahun itu? Kenapa ada padamu? Kamu ngomong sembarangan, ini adalah barang yang aku pakai sejak kecil. Sampai besar, kenapa tiba-tiba jadi milikmu? Tahun itu kamu dibuang oleh pria brengsek, mau aborsi tapi uangnya kurang. Aku yang kasih Gyok itu ke kamu untuk digadaikan. Kamu ngomong sembarangan, aku dulu sama sekali tidak kenal kamu. Kayaknya kamu sudah gila uang, sampai bikin cerita konyol seperti ini. Nggak heran anaknya kena sakit jantung, ibunya hatinya kotor. Semua karma itu jatuh ke anaknya. Luo Wei Wei. Dulu aku benar-benar buta membantu kamu. Shi Ruan-Ruan. Hari ini kamu sudah memukulku kedua kalinya, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu bilang Giok ini milikmu, apa buktinya? Sayang, jangan percaya dia. Dia ngomong sembarangan. Dia ingin posisi Nyonya Gu. Dia ingin merebut posisi itu. Posisi Nyonya Gu. Hanya dengan sebuah Giok, bisa duduk dengan tenang. Guzong. Aku kenal Nyonya selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Nyonya selalu memakai giok ini. Si Ruan-Ruan, ngomong tanpa bukti. Kasih buktinya, kamu mencuri kunci supervisor. Sekarang mau merebut giok Nyonya. Ini adalah peninggalan nenekku. Wei Wei. Nenekku dulu menganggapmu seperti anak sendiri. Persahabatan kita selama 15 tahun, kamu sudah lupa? Bikin cerita nenek lagi, si Ruan-Ruan. Kalau kamu terus bikin cerita, leluhurmu sampai 18 generasi. Nggak cukup deh. Kasih Gioknya aku. Ming Chan dia ngomong sembarangan. Kamu nggak percaya aku? Simpan di sini. Ming Chan dia sedang berakting. Semua yang dia lakukan sekarang, hanya untuk mendapatkan giok ini. Apakah, setiap ada kucing atau anjing yang ngaku punya giok, aku akan kasih ke mereka? Nona Nyonya, Xiao Hang Chen Shen Ping San. Sekarang sedang di rumah sakit dalam keadaan kritis. Aku di sana. Sayang, Xiao Hang sedang di rumah sakit dalam keadaan kritis. Cepat. Bagaimana sih, Wang? Bagaimana kondisi Chen Chen? Gu Xin Hang memiliki penyakit jantung bawaan. Dia pingsan karena ketakutan di taman kanak-kanak dan sedang dalam proses penyelamatan. Keadaannya tidak terlalu baik. Kepala sekolah. Kondisi Chen Chen selalu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Chen Chen melakukan kesalahan. Guru Chao menyuruhnya lari 2 putaran, tiba-tiba dia pingsan. Saya juga baru tahu tentang ini. Guru Chao. Kamu tahu kalau Chen Chen punya penyakit jantung. Tidak boleh melakukan olahraga berat, tapi kamu tetap memaksanya lari. Ini pembunuhan. Anakmu terlalu manja, ngapain masuk taman kanak-kanak? Tinggal di rumah saja, Guru Chao, kepala sekolah. Anak seperti ini tidak bisa kamu toleransi. Guek Sayan Hang sedang asyik menggambar. Si Chen kamu mendekat. Merabak gambarnya, baru saya tiger sedikit. Dia langsung menangis ketakutan. Anak saya sendiri, saya yang paling mengerti. Dia tidak mungkin melakukan itu tanpa alasan. Merobek gambar Xiao Hang. Kalau si Chen ada apa-apa, saya juga tidak akan membiarkan kalian. Bagaimana dengan sekolah? CCTV rusak, tidak bisa dilihat. Rusak begitu pas ya? Liu Qi, segera ambil rekaman CCTV taman kanak-kanak. Salin dan kirim sini. Baik. Syuritan gambar keluarga kamu. Kenapa tidak ada ayah? Dia tidak punya ayah. Kembalikan, tidak akan dikembalikan, anak aneh, kamu bahkan tidak punya ayah. Tidak pantas menggambar keluarga, itu hadiah untuk ibuku. Kembalikan padaku. Gekeng. Si Chen, kamu sedang apa? Guru, dia merobek gambarku. Cepat minta maaf ke Xiao Hang.
Kalau tidak mau minta maaf, lari ke lapangan. Guru Cao, saat Gu Xin Hang mengganggu Chen Chen, kamu tidak mencegah, malah menyuruh anakku minta maaf. Hanya menghukum anakku. Di matamu hanya ada uang dan kekuasaan, memimpin bullying anakku. Kamu harus lebih banyak memikirkan masalahmu sendiri. Kenapa mereka kayak mengganggu orang lain? Hanya mengganggu Sherry Chen? Karena dia aneh, anak yang punya ibu tapi tidak punya ayah, anak aneh. Dasar brengsek. Kalau berani jelek-jelekin anak gue lagi, mulut lu gue sobek. Si Ruan, ini rumah sakit. Tenang dong. Gu Mingcaon, yang terbaring di dalam bukan anak lu, makanya lu santai aja. Maksud lu apa? Anak gue juga ada di dalam. Kondisinya nggak lebih ringan dari anak lu. Nona Si, baru dapat kabar. Sumber jantung untuk Chen Chen udah ketemu. Lagi dalam perjalanan ke sini. Beneran? Pakyo, Pula Chen Kyo. Kondisi Xiao Hang kurang baik. Percepat waktu, butuh transplantasi jantung. Ganti jantung? Ganti, harus ganti. Kapan kondisi Xiao Hang? Sudah soal ini? Xiao Hang mengalami defek septum ventrikel. Gagal jantung, butuh operasi secepatnya. Operasi, segera jadwalkan operasi. Cuma sekarang, sumber jantung langka, cuma ada satu. Lagi dikebut ke rumah sakit. Gue lihat data, sumber jantung ini. Cocok banget sama semua indikator Xiao Hang. TAPI. Ada masalah APA? Cepetan bilang. Duit bukan masalah. Sumber jantung ini. Semua indikatornya juga cocok sama si Chen. Sekarang, sada jantung buat 2 orang. Nggak boleh. Sumber jantung itu udah lama kami tunggu. Siapa yang berani berebut sumber jantung dengan anak gue? Harus lewat dari mayat gue dulu. Nongshi. Defect septum ventricle Xiao Hang. Timbulkan komplikasi serius. Kalau nggak transplantasi jantung, mungkin nggak selamat. Di sisi Chen Chen, masih bisa nunggu sebentar. Tapi dok, anak saya juga butuh. Cukup. Sumber jantung ini kasih ke? Kasih ke Xiao Hang dulu. Dokter, sumber jantung itu, Chen Chen udah nunggu lama. Nunggu lama banget. Saya mohon sama kamu. Itu nyawa Chen Chen. Si Wan, kamu tidak dengar apa yang dokter bilang? Chen Chen masih bisa menunggu. Xiao Hang tidak bisa menunggu lagi. Gu Mingcaon, itu adalah kesempatan menyelamatkan nyawa anakku. Apakah kamu ingin aku memberikan kesempatan menyelamatkan nyawa anakku kepada orang lain? Ibu Chen Chen, rumah sakit ini adalah milik grup Gu. Sekarang ini pemberitahuan, bukan diskusi. Diam. Setelah pulang, langsung angkat kaki. Tidak punya hati nurani. Bagaimana bisa jadi guru? Ruan. Xiao Hang sekarang lebih membutuhkan jantung ini. Aku tahu sebelumnya aku sudah membuatmu marah, tapi masalah tidak seharusnya melibatkan anak. Aku mohon, selamatkan Xiao Hang. Si Wan, asalkan kamu jantung ini untuk Xiao Hang dulu. Semua biaya operasi Chen Chen selanjutnya akan ditanggung oleh grup Gu. Benar, 3 juta bukan jumlah Castle. Dengan kemampuanmu sendiri, sulit untuk mendapatkannya. Anggap saja kami yang membeli jantung ini. Operasi Chen Chen selanjutnya akan kami atur secepatnya. Dokter Shi, apakah Chen Chen benar-benar bisa menunggu lagi? Harus segera, jika tidak, setiap saat bisa menjadi bom waktu. Pak Gu, mohon segera putuskan. Jantung sudah sampai di pintu rumah sakit. Si Ruan, aku mohon. Selamatkan Xiao Hang, aku mohon. Waktu tidak banyak. Liu Qi, bawa nasi untuk menandatangani. Jangan, lepaskan aku. Sudah 5 tahun bersama, bahkan anjing pun punya perasaan. Bukan anak kandungnya, dia akan memilihnya tanpa ragu.
Tanda tangani, Pak Gu sedang dalam suasana hati yang baik. Mau mencari jantung baru untukmu. Jika kesabaran Pak Gu habis, tidak ada rumah sakit di seluruh kota yang berani menerima anakmu. Kalian berkuasa. Apakah di kota ini tidak ada hukum? Kamu tidak punya uang untuk operasi, memberikan jantung kepadamu juga percuma. Sekarang kamu tentu tanggani, Sir Helepaisen jantung ini. 3 juta langsung masuk ke rekeningmu. Pikirkanlah untuk anakmu. Jika kesabaran Pak Gu habis, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Apa gunanya jantung itu? Keluarga Gu adalah penguasa Hai Cheng. Kalian hanya perlu satu kata untuk menentukan hidup mati anak saya. Dan ada banyak cara untuk memaksa anak saya. Kami berdua tidak bisa melawan. Saya mengambil. Cepat tanda tangani. Ruan. Tenang, saya pasti akan segera membantu Chen menemukan donor jantung. Pak Gu. 3 juta. Tolong transfer secepatnya. Apakah hubungan kita hanya tentang uang? Apa ada perintah dari Pak Gu? Apakah kamu mengincar jantung saya? Ingin mengambil jantung saya? Ruan, jangan seperti ini. Saya hanya ingin bertanya, Wei. Apakah giok yang dia pakai benar-benar milikmu? Ya, itu milikku. Berapa yang Pak Gu mau bayar? Untuk membelikannya untuknya, Gu? Dengan sikapmu seperti ini. Bagaimana saya bisa percaya itu milikmu? Itu warisan dari nenek saya. Di mata Pak Gu, itu tidak bernilai apa-apa. 50.000. Transfer bersama biaya pengobatan Chen. Ruan, maaf. Saya tidak bisa melihat Xiao Hang mati begitu saja. Li Yuki, bantu saya membuat tes DNA. Kamu gila ya, Liuki? Gimana? Sudahkah si Ruan menandatangani? Sudah, tapi Pak Gu meminta perbandingan. DNA Jatian Shurichen. Kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya harap kamu bisa menepati janji. Setelah ini selesai, lepaskan keluarga saya. Tenang saja. Setelah saya duduk nyaman sebagai Nyonya Gu, kamu tidak akan kekurangan untung. Kamu datang untuk apa? Sudah lama kita berdua tidak ngobrol berdua. Saya datang untuk bernostalgia. Di sini tidak menyambutmu, silahkan pergi. Kebacun. Saya juga tidak ingin terus berdebat. Saya datang untuk memperingatkanmu, pergi dari Hai Cheng. Jangan pernah kembali. Anjing yang mengandalkan tuannya, kamu pikir bisa menguasai segalanya? Sekarang, saya adalah istri orang terkaya di Hai Cheng. Nyawa kamu dan anakmu bahkan tidak lebih berharga dari anjing saya. Membunuhmu lebih mudah dari membunuh semut. Si Ruan, kalau tahu diri, bawa dirimu dan anakmu pergi dari Hai Cheng. Jangan pernah muncul lagi di depan Guming Chan. Kalau tidak, aku bisa mengambil nyawa si Chen. Chen, dokter. Sepertinya tidak perlu aku bertindak. Bocah ini juga tidak akan bertahan lama. Dokter. Tolong selamatkan anakku, dokter. APA. Cepat lihat Chen muntah darah. Ini tidak masalah, termasuk hal normal. Dokter, aku mohon selamatkan dia. Dokter Shimana. Dokter Si sedang melakukan operasi, hari ini aku yang bertugas. Mata sakit darah, tak perlu takut, darah yang tersambat di dada. Muntah itu bagus. Dokter. Chen. Maaf, ini salah ibu, biarkan orang lain mengambil sumber hatimu. Chen, dokter.
Chen, dia muntah darah. Cepat siapkan operasi. Bertahanlah Chen, harus bertahan. Baik, Alang. Suamiku, Biarkan mereka yang mengurusnya. Nona Si, tolong tunggu di luar. tolonglah Dokter Shi. Bagaimana, Chen, bagaimana? Nona Si. Chen sudah lepas dari bahaya, hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja penyakit Chen sudah mencapai tahap akhir, meski sudah ganti jantung. Tidak ada gunanya lagi. Paman Sherwan. Apakah aku sudah dekat? Chen akan hidup sampai 100 tahun. Paman Siwan, aku sudah tahu semuanya. Aku sakit, tidak bisa menemani ibu terlalu lama. Omong kosong. Paman adalah dokter, pasti akan menyembuhkanmu. Paman, bisakah kamu menjadi ayahku? Kamu Margasher. Aku juga Margasi. Ibuku benar-benar orang yang baik. Paman juga orang yang baik, Paman, setelah aku pergi. Bisakah kamu merawat ibu untukku? Nah, jangan banyak mikir. Chen kita harus berani. Harus mengalahkan penyakit ini. Setelah kamu sembuh, Paman akan merawat kamu dan Mama, oke? Sekarang kita harus istirahat yang cukup. Baru saja selesai operasi. Perlu istirahat total. Kondisi Chen sekarang. Dalam 3 bulan tidak akan kambuh. Kalau kambuh lagi? Apakah? Mama kenapa menangis? Tidak apa-apa. Bulu mata Mama jatuh ke mata. Mama, Paman Si sangat hebat. Aku merasa tubuhku jauh lebih baik, jangan khawatir lagi. Oke. Chen beberapa hari ini sangat baik. Mama memutuskan untuk membawa Chen jalan-jalan ke luar negeri beberapa hari. Oke? Oh, asyik. Aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Tidur ya. Luo Weiwei. Gu Mingchaon. Kalian yang menyakiti anakku. Aku akan membuka topeng kalian. Biarkan semua orang melihat wajah asli kalian. Lebih mudah dari menghancurkan semut. Jangan muncul lagi di depan Guming Chan. Kalau tidak, Luo Wei aku bisa mengambil nyawa si Chen. Si Ruan, suamiku mendekatimu. Hanya ingin mengambil jantungmu, begitu jantung anakmu datang. Luo Weiwei. Angkat telepon, si Ruan. Aku tidak pernah berniat menyakiti Chen. Pak Gu, teleponmu tidak bisa dihubungi, akhirnya ketemu juga. Ada apa? Ini hasil perbandingan DNA yang Anda minta. Apakah si Ruan setelahku? Masih hari lain? Pak Gu, kenapa Anda di sini? Si Ruan dan si Chen di mana? Aku datang untuk memeriksa kamar, mereka tidak ada? Anda dokter utama Chen. Masa tidak tahu mereka pergi kemana? Maaf, aku tidak tahu. Chen tidak punya banyak waktu lagi.
Lebih baik tidak ada yang mengganggu mereka berdua, ibu dan anak. Siwan, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Ikut aku ke kantor. Kondisi Chen Chen sekarang sudah stabil. Nona Si sudah menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Kondisi Chen Chen stabil, artinya? Sekarang tinggal menunggu donor jantung, ya? Percepat, cari donor jantung segera. Ya. Ini laporan pemeriksaan Xiao Hang. Tubuhnya tidak ada masalah, tidak perlu operasi. Apa katamu? Tubuh Xiao Hang tidak ada masalah. Lalu kemana donor jantung itu? Donor jantung itu, karena keterlambatan waktu, tidak bisa digunakan lagi. Dokter Silla, sampai laporan saja tidak bisa baca. Mulai ngomong ngawur. Siwan dan aku tumbuh besar bersama. Kamu siapa sih? Pergi sana. Sayang sekali. Cheng Zhe disuap oleh seseorang. Aku terlalu lambat mengetahuinya. Aku tidak tahu apa perseteruanmu dengan Nona Si. Aku tidak ingin kamu dibohongi. Kelonggen Dara Shurichen. Penyakitnya terlalu mirip denganmu. Chen Chen sangat mirip denganmu saat kecil. Aku tidak ingin kamu menyesal. Liu Qi. Aku kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan. Ini pasti kesalahan Dr. Shi. Kamu sudah bekerja denganku selama 10 tahun, mau aku panggil polisi? Pak Gu, itu Nyonya yang menculik adikku. Dia mengancamku kalau aku tidak menuruti perintahnya. Adikku akan dalam bahaya. Ini salahku, aku terpaksa membahayakan si kecil. Aku pantas mati. Selama ini, apa saja yang kamu lakukan untuk Luo Weiwei? Pergi ke penjara dan jelaskan. Pak Gu, kasih aku kesempatan lagi. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Sekarang aku akan mencari si Ruan-Ruan. Kamu bisa saja memberi kabar lagi. Pak Gu, aku tidak akan Pak Gu. Kasih aku kesempatan lagi. Yao Ling. Ruan-Ruan. Chen Chen, ayah datang lihatmu. Chen Chen. Ruan-Ruan. Chen Chen. Ayo terbang, Chen Chen. Ming Chaun, aku tidak ingin kamu menyesal seumur hidup. Temui Chen Chen untuk terakhir kalinya. Ruan-Ruan, itu kamu kan? Wanita itu 5 tahun lalu, itu kamu kan? Apa yang kamu mau? 5 tahun lalu di Hotel Mufeng, kamu menyelamatkan seorang pria. Jadi, Pria itu adalah aku. Chen Chen adalah Hila. maafkan aku. Mohon maafkan aku pada anjingmu. Pergi. Chen Chen, sakit tidak? Kau sebelumkan kerjaan seperti ini. Harus punya etika profesional. Ayah anak itu sudah lama meninggal. Ruan-Ruan, aku tahu kamu membenciku. Memberikan sumber jantung kepada Xiao Hang. Waktu itu aku pikir Xiao Hang lebih darurat. Pak Bu, kamu salah orang. Anakmu adalah Gu Xinhang. Ruan-Ruan, aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah mengirim orang untuk mencari sumber jantung yang cocok. Ruan-Ruan, pulang bersamaku, ya. Selama ini, kamu dan Chen Chen menderita di luar. Pulang bersamaku, kamu bisa tenang menjadi Nyonya Gu. Nyonya Gu. Aku tidak pantas. Chen Chen adalah milikku sendiri. Dia tidak punya ayah. Ruan-Ruan, maafkan aku, ya. Maafkan kamu, tanya Chen Chen. Apakah dia mau memaafkanmu? Mama, paman jahat itu benar-benar ayah Chen Chen. Dia sangat galak. Chen Chen tidak ingin dia menjadi ayah. Mama, cepat usir paman jahat itu.
Baik, Chen Chen jangan takut. Mama sekarang akan mengusir paman jahat itu. Ya, Kamu pergi. Jangan ganggu kami lagi. Chen Chen, dulu ayah tidak baik. Ayah tahu salahnya, beri ayah kesempatan lagi, ya. Mama. Apa yang kamu lakukan? Kondisi Chen Chen baru saja stabil, aku mohon jauhilah kami. Ruan-Ruan, aku tahu kamu membenciku. Tapi Chen Chen tidak bersalah. Aku pasti akan segera menemukan donor jantung. Untuk operasi Chen Chen. Chen Chen tidak membutuhkan donor jantung lagi. Chen Chen juga tidak perlu operasi lagi. Hanya Chen sudah make a topic here. Bahkan jika jantung diganti, tidak akan ada gunanya. Tidak perlu. Apa maksudnya? Kondisi Chen Chen sudah stabil. Tidak perlu donor jantung lagi, juga tidak perlu khawatir. Orang lain akan merebut donor jantungnya. Apakah kamu puas, Pak Gu? Pergilah, aku tidak ingin Chen Chen tinggal di rumah sakit yang dingin. Aku ingin membawanya melihat dunia ini. Cepat sekali keluar dari rumah sakit. Oh, Ming Chan. Dokter bilang Xiao Hang pulih dengan baik. Apakah Yuki tidak memberitahumu? Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apa yang kamu katakan, Liu Qi bukan orangmu. Kenapa dia memberitahuku? Luo Weiwei, kamu berani sekali. Ming Chan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul Ma melepaskan? Ayah, kenapa kamu memukul Mama? Xiao Hang sakit. Kenapa kamu tidak datang melihat Xiao Hang? Siapa? Ayah punya rahasia, mama kamu. Xiao Hang. NK, Apa yang kau lakukan, Siapa? jantung Xiao Hang tidak nyaman. Mungkin ada reaksi penolakan dari donor jantung. Masih berbohong padaku. Jantung Xiao Hang sebenarnya tidak masalah. Sayang, Xiao Hang benar-benar sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika Xiao Hang ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Guming Chan, aku tidak bisa mendapatkanmu. Aku juga tidak akan menyerahkanmu pada si Ruan-Ruan. Siwan. Serahkan Xiao Hang padaku. Aku mau Siwan pergi. Dokter Si sedang libur, tidak ada di rumah sakit. Ming Chan, Dr. Cheng adalah ahli bedah jantung. Serahkan Xiao Hang padanya, tidak apa-apa. Kamu masih berbohong. Kamu dan dia bersekongkol, menghitungku juga sudah cukup. Bahkan anak kandungmu sendiri juga dihitung. Xiao Hang. Ming Chan, biarkan Xiao Hang berobat dulu. Dia sudah muntah 2 kali hari ini. Siwan, segera hentikan liburanmu, aku butuh kamu. Luo Weiwei, kamu lebih baik berdoa Xiao Hang baik-baik saja. Kalau tidak, dengan lama dan bawa sekaligus. Bagaimana Siwan? Keadaannya stabil. Dia benar sakit. Pemeriksaan menunjukkan dia mengonsumsi obat antibiotik. Menyebabkan pembuluh darah menyempit, meningkatkan beban jantung. Menyebabkan serangan jantung corner. Apakah penyakit ini akan ada efek sampingnya? Segera hentikan penggunaan obat, jantung tidak akan terstimulasi lagi. Fungsi tubuh baik akan pulih dengan sendirinya. Baguslah. Nona Luo, tubuh Xiao Hang sebelumnya. Tidak ada riwayat penyakit jantung koroner, laporan pemeriksaannya juga sangat sehat. Sedangkan penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada orang dewasa. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Apa? Xiao Hang tidak sakit, kenapa kamu berbuat macam-macam? Suami, aku tahu salah. Aku hanya ingin terlihat lebih meyakinkan. Meminta Dr. Cheng memberikan beberapa obat, aku tidak menyangka. Akan menyebabkan akibat seperti ini. Tolong selamatkan dia. Dia tidak boleh ada apa-apa. Pergi. Suami, aku setia mendampingimu selama 5 tahun. Tidak ada jasa juga ada jerih payah. Jangan panggil aku Son lagi, aku akan mengajukan cerai ke pengadilan. Aku tahu. Kamu membenciku karena menggunakan sumber jantung Chen Chen. Aku tergoda, aku takut kamu tahu kebenarannya. Beberapa bulan ini, aku terus berusaha menebus. Mencari sumber jantung yang cocok untuk Chen Chen. Kamu masih berani menyebut hal ini. Kalau Chen Chen ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi pikirkanlah Xiao Hang. Xiao Hang tidak bersalah. Dia tumbuh besar di sampingmu, betapa dia bergantung padamu. Kamu tahu kan, kamu sudah lama tidak di rumah. Dia terus bertanya padaku, kemana ayah pergi? Aku tidak bisa menjawabnya. Demi Xiao Hang. Pulanglah ke rumah. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Ayah, jangan pergi ya. Xiao Hang yang baik, ayah tidak pergi. Ayah di sini menemanimu. Ya, Kamu istirahat yang baik ya. Nak, ibu tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. ibu, aku haus. Chen Chen, ibu akan membelikanmu air. Kamu tunggu ibu di sini ya. Ya, Hari ini senang tidak? Besok ayah akan membawamu lagi ya. baik.
Chen Chen. Bangunlah Chen Chen. Chen Chen, jangan tidur, bertahanlah. Ibu, aku ingin bertemu ayah. Baik, ibu akan mencari ayah. Chen Chen pasti akan bertemu ayah. Chen Chen, kamu harus bertahan. Chen Chen. Kondisi Xiao Hang sudah hampir pulih besok pagi jam 9. Di depan kantor catatan sipil jika kamu tidak datang. Kamu tahu caraku. Hari ini tidak ada yang bisa memberitahu Gu Mingchon. Chen Chen, bagaimana perasaanmu? Ibu, aku ingin pulang. Aku ingin makan pir manis buatan ibu. Baik, kita pulang. Buatkan Chen Chen makanan enak. Chen Chen harus makan banyak ya. Baik. Selamat datang kembali Chen Chen. Chen Chen. Tunggu ibu membuatkanmu pil manis. Kamu tunggu ibu di sini ya. Ya, aku hampir pergi, pasti ibu sangat sedih. Chen Chen. Ayo makan. Chen Chen, hari ini senang tidak? Ya, senang. Chen Chen, makan yang banyak ya. Mama, aku sudah kenyang, mau tidur. Baik. Mama temani bayi tidur. Mama, aku sayang Mama. Mama juga sayang kamu. Mama, Chen Chen sangat bahagia. Chen Chen, tahan beberapa hari lagi ya. Di kehidupan berikutnya, Chen Chen akan cari Mama lagi. Kamu temani Mama lebih lama lagi. Mama, Chen Chen capek banget, Mama. Maaf. Chen Chen. Turut berduka cita. Nona Si, turut berduka cita. Kalau Chen Chen masih ada, dia pasti tidak mau lihat kamu seperti ini. Kuatlah untuk Chen Chen. Chen Chen masih kecil sekali. Jalan sendiri, takut tidak ya? Dia penakut, tidur biasa harus dibujuk. Gu Mingchuan tahu tidak? Keluarga besar bisnis besar, sudah lupa Chen Chen. Mana peduli. Jangan overthinking. Aku telepon dia sekarang. Chen Chen dari kecil tidak besar di sampingnya. Tidak ada ikatan emosi. Dengan cara Gu Mingchuan. Kalau dia mau cari tahu, sudah datang. Aku tidak tahu kamu dan Mingchuan. Sebenarnya terjadi apa? Tapi Chen Chen anak baik. Dia mau kamu bahagia untuk Chen Chen. Kamu harus kuat. Aku akan. Nak, jangan takut. Mama tidak akan biarkan kamu pergi sendiri. Tidak. Mama temani kamu. Chen Chen.
Ruan. Lepaskan aku, biar aku temani dia. Chen Chen masih kecil, tidak ada mama. Dia akan takut. Chen sebelum meninggal minta aku jaga kamu. Kamu seperti ini, pantaskah untuk dia? Aku salah padanya, dari kecil tubuhnya tidak sehat. Dari kecil menderita, aku salah selamatkan orang. Aku salah pada Chen Chen. Dengar aku, Ruan. Chen memberitahu. Kamu adalah ibu terbaik di dunia, dia sangat bahagia. Dia berharap ibunya juga bahagia. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Chen sudah menandatangani perjanjian donor organ. Dia ingin anak-anak lain jauh dari penyakit. Kamu harus hidup dengan baik, melihat anak-anak itu tumbuh besar. Baru tidak mengecewakan. Tetulus and Hattie Chen. Chen, ibu tidak di sampingmu. Apakah kamu takut? Apakah kamu merindukan ibu? Kamu. Ruan. Kamu akhirnya kembali. Ada apa? Ruan, aku ingin melihatmu. Melihat Chen, bolehkah? Chen tidak di rumah. Ruan, aku datang untuk memohon. Maaf dari kamu dan Chen. Datanglah ke sisiku, biar aku merawat kalian. Aku juga bisa memberikan jaminan hidup terbaik untuk kalian. Gumingtong, kamu pikir punya uang sedikit saja sudah hebat? Uangmu tidak ada artinya bagiku. Pergi. Ruan sudah terluka terlalu banyak kali olehku. Siapa? Berhenti. Lepas aku. Katakan, siapa yang dihukum memakai si Ruan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa itu si Ruan? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kalau bukan untuk memata-matai, kenapa kamu lari saat aku mengejarmu? Mas, kamu mengejar aku, mana mungkin aku tidak lari? Siapa tahu kamu mau apa dengan menangkap aku? Gila, aneh banget. Aku kira ketahuan mengikuti. Ternyata Gumington mengira aku datang untuk memata-matai si Ruan. Tunggu. Kalau bukan untuk memata-matai, kenapa kamu ada di sana? Bersembunyi-sembunyi. Mas, kamu tinggal di pantai ya? Terlalu banyak urusan. Apakah gedung itu milikmu? Kenapa aku tidak boleh ada di sana? Kalau aku muncul di jalan, apakah aku memata-matai seluruh penjahat di jalanan? Katakan, kenapa kamu ada di sana? Rumahku di sana, kenapa aku tidak boleh berada di sana? Benarkah? Kamu yakin? Aku yakin. Itu rumahku, mana mungkin aku tidak yakin? Kalau rumahmu di sana, kenapa kamu kesini? Aku belanja. Ayo ke kantor polisi untuk menjelaskan. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu mengikutiku. Pakyo. Glia, Kakak, aku benar-benar tidak membawa apa-apa lagi, bangun. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Pakyo. apakah Luo Wei yang belum datang? Ya. Sepertinya dia membawa uang yang cukup banyak. Ayo, bicara. Apalagi yang dia suruh kamu lakukan? Bicara. Menyuruhku mengikuti Anda, kemanapun Anda pergi. Saya harus selalu laporkan kepada Nyonya. Lagi, Menyelidiki hubungan Anda dengan Sijin. Memantau rumah sakit untuk men-carry some berjantang untouched. jaga dia baik-baik, serahkan polisi. Ya, aku sudah mengatakan semuanya, tolong lepaskan aku. Tenang. Mama, apakah Papa akan pulang malam ini? Hah? Xiao Hang, Papa sedang marah pada Mama belakangan ini. Mau bercerai dengan Mama, rumah ini. Mungkin kita tidak bisa tinggal di sini lagi, nanti kalau Papa pulang. Kamu menangis keras, bilang rindu Papa, ngerti? Ya, Mama, semester ini si Chen. Kenapa tidak datang ke taman kanak-kanak? Berani merebut papaku. Aku pasti akan menghancurkan dia. Luo Wei. Kamu di luar itu? Aku tidak. Masih ngeles. Foto sudah kudapatkan, kamu lihat sendiri. Papa jahat, pulang hanya tahu menyakiti Mama. Papa jahat. Sekarang Papa seharusnya tidak akan memukul Mama lagi. Dulu setiap aku menangis, Papa pasti tidak marah lagi. Guming Chan, kamu marah padaku saja. Anak ini tidak bersalah, Xiao Hang, jangan menangis. Seberapa besar anak ini bergantung padamu, kamu tahu. Kenapa kamu marah pada anak? Bergantung padaku. Dia di sekolah membentuk geng, menggunakan kekuasaan untuk menindas. Membuli teman, pulang rumah kamu ajarkan dia pura-pura sedih. Berpura-pura miskin, kalian berdua adalah seorang ibu, anak yang berbakti. Lihat sendiri. Ibuku bilang kau akan datang dan merampok ayahku. Si Chen adalah imut tanpa ayah. Juga ibu pasti wanita jahat, kalau tidak bagaimana mungkin tidak ada ayah. Ibumu adalah wanita jahat. Si Chen tidak diizinkan berteriak. Chen sangat miskin. Mari kita bekerja sama dengannya. Jika Anda bergabung dengannya, kami akan mengisolasi Anda. Ayah Xiao Hang adalah orang terkaya. Jika kau bermain dengan si Chen, menyinggung Xiao Hang,
Waspadalah terhadap pekerjaan orang tuamu. Aku membuatmu tetap di TK. Jika Anda menjilat sepatu saya akan mengajak Anda bermain bersama. Lucu kecil berani membuat wajahnya dengan Tuan Ben. Luo Weiwei. Jika bukan karena Anda. Xiao Hang seorang anak berusia 5 tahun. Tahu apa yang lucu? Ayah, aku takut kau. Si Chen adalah kelucuan tanpa ayah. Gu Xinhang. Kau benar-benar dihasut oleh ibumu. Somai. Xiao Hang tumbuh bersama Anda sejak kecil. Kenapa kau tidak tahu karakter? Semua kesalahan adalah salahku. Anak itu tidak bersalah. Dia sedikit lucu. Chen Chen adalah anak saya yang kecil dan imut. Anda tahu itu. Bagaimanapun, Xiao Hang adalah seorang anak. Aku tidak ingin menyakitinya dengan kata-kata jahat. Kalian meninggalkan rumah. Xiao Hang punya ayah kandung sendiri. Jangan biarkan nama keluarga Anda lagi. Ayah, kau tidak mau Xiao Hang. Aku bukan ayahmu. Jenderal Gu, kau tidak bisa memaafkanku. Tapi Xiao Hang masih kecil. Aku tidak punya pekerjaan sekarang. Dia hanya bisa mengikutiku. Aku mohon kau. Luo Weiwei. Kau ingin meninggalkan Xiao Hang. Terus biarkan aku menghabiskan uang untukmu. Aku tidak akan mengirimmu ke penjara. Sudah tergantung 5 tahun ini. Ayah, jangan lakukan Xiao Hang. Xiao Hang akan selalu patuh mulai sekarang. Bagus sekali. Baru saja diusir oleh Gu Mingchang. Langsung bertemu dengan si Wan Wan. Orang sial ini tidak perlu khawatir soal sewa rumah. Luo Weiwei. Ruan-Ruan, benar-benar kamu, bagus sekali. Kita bisa tinggal bersama lagi, seperti saudari. Buaya menangis saat berburu. Luo Weiwei, siapa lagi yang ingin kamu sakiti? Ruan-Ruan, ada banyak kesalahpahaman antara kita. Aku juga terpaksa saat itu. Terpaksa, merampas gioku itu terpaksa. Mengaku sebagai orang lain itu terpaksa. Merampas jantung anakku juga terpaksa. Ruan-Ruan, aku membawa banyak mainan kesukaan Chen Chen. Biarkan aku minta maaf pada Chen Chen, ya? Si Ruan-Ruan mudah luluh dan bermain dengan perasaan. Baiklah. Kamu sendiri yang minta maaf padanya. Ruan-Ruan, asalkan kamu memaafkanku. Apapun yang kamu suruh, aku akan lakukan. Chen Chen mana? Kenapa tidak kelihatan? Berikan padaku dulu. Chen Chen, cepat keluar. Chen Chen, kamu di mana? Tante datang untuk minta maaf padamu, Chen Chen. Kamu ingin minta maaf langsung pada Chen Chen? Ya, ya. Kalau begitu, matilah kamu. Mati untuk menebus kesalahan. Sure Wan Wan, kamu hilang. Jantung itu sudah lama hilang. Untuk hal kecil ini, apakah kamu masih terus memikirkannya? Jantungnya hilang, Chen Chen juga hilang. Bukankah kamu ingin minta maaf padanya? Maka matilah untuk menebus kesalahan. Highline, bagus. Kenapa tidak hilang sejak dulu? Sudah menyusahkanmu selama 5 tahun. Dan membuat aku dan Xiao Hang jusir dari rumah oleh Gu Mingchang. Ah, kamu hilang. Kamu SI manis. Ah, Aku akan merobek buku ini. Chen Chen mati karena kamu. Pergilah ke neraka untuk minta maaf padanya. Ruan-Ruan, jangan gegabah. Ruan-Ruan, cukup. Aku di sini. Ruan-Ruan. Siwan, kenapa kamu di sini? kenapa jadi sini? Dia datang untuk tidur? Bawa Luo Weiwei ke rumah sakit dulu. Shiwon, apa untungnya si Ruan-Ruan memberimu? Kenapa kamu begitu melindunginya? Luo Weiwei, kalau kamu merasa umurmu panjang. Kalau terus begini, kamu akan kehabisan darah dan pingsan. Kenapa? Terkena kata-kataku, marah ya? Sudahlah, jangan kotor tanganmu untuk dia. Di sini pura-pura susi. Kamu masih mau dipukul? Mingshon, bawa Luo Weiwei pergi dulu. Jangan biarkan dia di sini membuat ular-ular anjing. Ruan-Ruan, aku datang kali ini untuk memberitahumu. Ginjal yang jelaskan Tenten. Manuel Nakin juga Enek Castle. Keluarga mereka ingin bertemu denganmu. Benarkah? Iya, kamu ingin bertemu dengan mereka? Tentu saja, itu kan anak-anak yang diselamatkan Chen Chen. Aduh, kalau nanti sang penyelamat datang, tidak menerima barang kita, gimana ya? Aku harus membuatnya menerima, budi ini lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari laut. Tante Wang, Tante Kian, untuk melindungi privasi pendonor dan penerima, kami pada prinsipnya tidak akan membocorkan privasi kedua belah pihak. Hanya jika kedua belah pihak ingin bertemu, kami akan mengatur pertemuan. Dia juga ingin bertemu dengan kalian. Jadi nanti jangan gugup ya. Benar, kata Dokter Si. Maaf, aku terlambat. Akhirnya bertemu denganmu, ayo-ayo.
Ini sang penyelamat, cepat sujud. Jangan-jangan cepat bangun. Yang penting sehat. Ini sedikit hadiah dari kami, kamu harus menerimanya ya. Terima kasih banyak. Tidak bisa menyelamatkan lebih banyak anak kecil. Itu keinginan Chen Chen, mereka sehat. Chen Chen pasti sangat senang. Sebenarnya kami ingin memberikan amplop merah. Tapi dokter Si memberitahu kondisi keluargamu, aku merasa memberikan uang. Seperti mencemari Chen Chen, bendera ini adalah sedikit hadiah dari kami, sang penyelamat harus menerimanya ya. Ruan, terimalah. Chen Chen pasti akan senang lihatnya. Baik, aku terima. Siwan, Luo Wei keluarga Wahid. Ini siapa? Oh, ini ayahnya Chen Chen. Oh, terima kasih banyak, Ayah Chen Chen. Dia bukan ayahnya Chen Chen. Ayah Chen Chen sudah lama meninggal. Ruan, aku tahu kamu membenciku. Aku juga sudah lama tidak melihat Chen Chen. Dia nak. Ayah Chen Chen, ini. Terima kasih Ayah Chen Chen. Kakak Chen Chen mendonorkan ginjalnya kepada kami. Menyelamatkan aku dan adikku, terima kasih. Iya, anak-anak masih harus diperiksa. Kami tidak akan membuang waktu kalian lagi, cepat bilang selamat tinggal pada Om dan Tante. Selamat tinggal. Dadah. Mereka ngomong apa? Chen Chen? Tidak. Tidak mungkin. Operasi terakhir Chen Chen. Ruan meneleponmu. Kamu tidak pernah menjawab. Kapan? Aku tidak menerimanya. Menerimanya pun bagaimana? Seperti sumber jantung yang tidak kunjung datang itu. Chen Chen tidak punya ayah sepertimu. Summer Chen yang Tampil, Luo Wei. Ditemukan dibuang di tempat sampah. ITU. Sebenarnya bisa menyelamatkan Chen Chen. Kalian ngapain? Apakah kamu lagi mengganggu ibuku, orang jahat? Jangan ganggu ibuku. Om bukan orang jahat, kan? Kalau kamu orang jahat, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Mama bilang, ayahku adalah San Wukong, bisa berubah 72 kali. Om Gu mungkin juga ayah. Aku. Bisakah aku ikut? Melihat Chen Chen? Tidak perlu, kamu tidak pantas. Chen Chen. Ini yang kamu selamatkan dengan mendonorkan organ. Dua anak kecil ini memberikannya untukmu. Lihat. Chen Chen hebat. Chen Chen. Paman jahat mau datang melihatmu. Mama tidak mengizinkannya. Mama tahu Chen Chen tidak ingin diganggu. Chen Chen tenang saja. Mama tidak akan memaafkan paman jahat untukmu. Mamaku adalah mama terbaik di dunia.